yang memberikan pangkat jenderal lengkap kepada Prabowo siapa? Pak Jokowi. Setelah dia tahun 97-98 kan ya, Iya, betul. berada dalam Dicopot. titik nadir dalam karir militernya, kemudian dia dimuliakan kan, kasih bintang lengkap. Segala pihak yang nyinyir terkait dengan HAM dan seterusnya, itu kan Berhenti ya? berhenti. Ya. Atau dibiarkan lah gitu. Nah, bagi seorang prajurit, bintang itu kan Segalanya. simbol kemuliaan kan. Oke. Jadi, bagaimana mungkin orang yang sudah mengangkat ke kemuliaan itu nantinya justru akan diperlakukan, dibiarkan, bahkan dimobilisasi otoritas penegakan hukum untuk membawa orang ini ke proses persidangan? Kayaknya tidak mungkin ya, Kang. Karena tadi saya katakan, secara personal, sebagai insan, Prabowo ini merasa saya diwongke gitu ya. Oke. Saya dimuliakan Oke. gitu. Apakah dengan melakukan hal seperti itu tidak kemudian akan muncul semacam pendapat di publik bahwa beliau lebih mengutamakan persoalan pribadinya Tidak. dibanding Makanya saya persoalan katakan, negara? Makanya saya katakan, Prabowo sebagai presiden akan melakukan sekian banyak pembenahan. Tetapi jangan sekali-kali kita menaruh harapan, jangan sekali-kali membayangkan Prabowo akan kalah oleh desakan publik untuk urusan Pak Jokowi. urusan membawa Jokowi ke proses hukum. Ya. Untuk aspek yang satu itu, tampaknya Jokowi akan tetap dalam posisi tanda petik terlindungi. Dengan cara apa itu bisa dilakukan sementara publik harapannya begitu? Kan publik juga tadi harapannya tidak muluk-muluk, hanya mengadili dan itu pernah dilakukan pada Pak Harto. Nggak tahu saya kan. Orang Darmo merasa ada begitu peluang untuk membasuh hati Pak Prabowo agar kemudian terbuka pikirannya, membawa Jokowi ke proses hukum. Nah, itu kan agak susah ya. Kan? Iya, oke, enggak. Itu susah. Iya. Ini sekarang kita berandai-andai dan berandai-andai dalam arti bukan membayang-bayang, tapi mencari peluang kemungkinan. Di satu sisi, Pak Prabowo bisa menjaga marwah Pak Jokowi yang sudah menguang-uangke ya, memanusiakannya, menguangkenya lah. Mewongke Iya. di satu sisi. Di sisi lain, dia juga harus menjaga keinginan publik. Keinginan publik yang mungkin genuine. Terkait misalnya urusan-urusan 18 dosa yang dikatakan Tempo itu misalnya. Yang realistis mungkin begini. Yang realistis ya, mungkin. Sekali lagi, Presiden Prabowo akan membangun. Negara ini akan dibangun. Jokowi akan dalam posisi terlindungi. Yang realistis harapan kita geser kan. Apa? Jangan sampai Gibran jadi presiden. Mungkin itu ekspektasi kan realistis. Kan ada urusan dengan Pak Jokowi itu. Loh, itu urusan lain lagi. Ini kan personifikasi 3 periode Presiden Jokowi. Oh iya. Saya sih bayangkannya begitu kan. Oke lah, Jokowi tidak jadi presiden 3 periode. Tapi personifikasinya ada pada sosok Gibran itu. Kang, jangan salah ya. Saya mudah-mudahan kita masih ingat obrolan kita. Kita yakin kan akan kedahsyatan pemuda itu, kita yakin. Iya, kita yakin. Semua urusan momentum sejarah Indonesia. Tapi pemunculan Gibran ini kan merupakan anomali terhadap kepemudaan itu kan. Nah, saya tuh pada aspek itu tidak relanya. Nah, jangan sampai kemudian produk anomali ini kemudian nantinya justru menjadi RI1. Barangkali ekspektasi saya realistis itu yang saya tawarkan ke Kang Darmawan. Bagaimana membuat negara kita imun, tidak akan lagi termakan bansos, tidak akan lagi mudah untuk gentar berhadapan dengan intimidasi, tidak akan mudah lagi takut untuk diserbu oleh buzzer, tapi demi kebaikan negara kita, jangan biarkan personifikasi atau simbol nepotisme, kata F. Saifullah Fattah. Jangan sampai kemudian simbol nepotisme itu berlanjut. Apa tidak akan jadi backfire bagi Pak Prabowo? Kemudian backfire atau tidak, tadinya ke Pak Jokowi sekarang jadi ke Pak Prabowo. Ya, akan kita lihat normatif akan kita lihat pada tahun 2029, Kang. Seandainya tahun 2029 Pak Prabowo tetap maju lagi jadi calon presiden, kita akan lihat apakah beliau direstui atau tidak. Tapi perkiraan saya
Itu tadi Kang, pokoknya bagi saya pribadi ya, saya sepertinya sudah mulai harus realistis juga melihat situasi. Tidak mungkin bagi saya untuk terus-menerus menaruh harapan bahwa akan ada sebuah mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap mantan Presiden Jokowi, sebagaimana yang dulu pernah kita coba lakukan terhadap mantan Presiden Soeharto. Dengan fakta-fakta yang tadi Mas Danya katakan. Tapi tidak memutus nepotisme itu. Kita ambillah Pak Jokowi dari persoalan ini. Ya. Kita kemudian kembali pada urusan grafiti. Dalam sejarah, urusan grafiti ini kan sempat ini urusan yang kemudian ternyata powerful. Grafiti ini betul-betul powerful. Grafiti yang ditulis di tembok Berlin berhasil meruntuhkannya. Ya, grafiti yang ditulis di toko-toko ketika 45 merdeka atau mati, kemudian Indonesia tidak akan pernah lagi dijajah dan sebagainya. Terbukti sampai hari ini kita relatif masih merdeka. Apakah ada kemungkinan l'histoire se répète itu berulang? Tembok Berlin berhasil, kemudian yang itu berhasil, dan ini juga akan berhasil. Adili Jokowi ini dengan bentuk yang tidak seperti tadi. Saya bukan pengamat sejarah yang baik, tapi bisa tidak kalau saya katakan sekian banyak momentum penting di negara kita, terutama sekali terkait dengan pergantian kepemimpinan, itu memang harus mendapatkan dukungan dari militer. Benar tidak? Ya. Kalau saya berteori begitu. 98 juga begitu emang. Iya. 98, 96 begitu juga ya betul. Alhasil pertanyaan Kang Darmawan itu akan terjawab ketika kita mampu menakar di mana gerangan militer akan mengambil posisinya. Oke. Namun, lagi-lagi saya mau menggunakan kata namun. Saya pikir kehadiran seorang Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata akan membuat militer kita dalam kondisi sangat solid dan tidak mungkin mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah. Gitu. Gerakan sipil akan terus ada, demo, grafiti, tetapi sekali lagi kalau kita bersepakat dengan teori bahwa rubuh tegaknya, lurus bengkoknya akan sangat ditentukan di mana militer mengambil posisi, ya pergerakan sipil akan terus berlangsung, tapi kemudian tidak akan mencapai sebuah titik didih ketika terjadi situasi yang sangat drastis, termasuk dibawanya mantan Presiden Jokowi ke Mahkamah Hukum. Sobat Madilau, di tembok-tembok kota yang bisu, suara rakyat kini berseru, adili Jokowi. Coretan liar yang tak tersusun rapi itu menjelma ayat-ayat kegelisahan, gema dari hati yang letih menanggung janji-janji tanpa bukti. Seperti yang dikatakan Voltaire, jika ingin tahu siapa yang menguasai, lihat siapa yang tidak boleh Anda kritik. Maka ketika kuasa negara memburu tangan-tangan yang menulis di dinding, pertanyaan pun berhambur, berdesing. Siapakah yang sesungguhnya sedang diadili? Mereka yang mencoret atau pemimpin yang kian membangun sanksi? Di masa lalu, grafiti adalah tanda zaman yang bergolak. Dari Pompei hingga tembok Berlin, dari Kilroy was here hingga Bung, ayo Bung, di ganggang revolusi. Kini dari Solo, Jogja, Surabaya hingga Jakarta, tinta kemarahan berhamburan seolah mengamini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik pemimpin adalah yang mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya. Namun cinta telah lama pudar, digantikan getar yang getir. Maka dinding-dinding pun bicara, karena lisan kini tak lagi berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.